berjapa mepit. Sambil membuatnya kau tadi naga. Bertiga kalian separuh. Gak usah banyak gaya kalian. Denis. Mbak Enis. Muhammadku. Berarti Muhammad itu sambung. Muhammadku. Dengarkanlah seruanku. Itu Nabi. Iya itu Nabi, wajar dong Nabi. Kita berseru Nabi nih, kita nyanyi Nabi, wajar. Ini Tuhan loh, Tuhan jingkrak-jingkrak, ya kan? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kapan Yesus menyelamatkan jiwa kalian? Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Henis. Udahlah Bun, aduh Bun, udahlah. Aku tanya, yang baru sini jujur dia bilang Yesus menyelamatkan, sedangkan Yesus saja nggak bisa selamat sama tentara. Nggak selamat dia. Nggak selamat dia sama tentara Romawi. Macam mana mau selamatkan itu? Nggak selamat dia. Itu Bang Zuma ada masuk, silakan Bang. Lanjut Brunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Zuma sudah datang. Ya, sahabat-sahabat sekalian, salam kenal untuk saudari Kristen. Saya hanya ingin menguraikan begini. Kalau Bang Naga mute, Bang Naga. sabar dulu ya. Jangan dulu Jadi, Denis. iya. Lari dia bertelur dia di tempat. Jadi diturunin Bang karena ngidupin musik. Oh iya, dinaikkan lagi. Siap, Gurunda. Lanjutkan Gurunda sampai saya naikkan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Musa alaihi salam diutus kepada kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, Allah menyatakan bahwa wahai nabiku Muhammad, dulu ada nabiku utus sebelum engkau bernama Nabi Musa. Nabiku ini kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian, untuk diri-diri kalian, untuk jiwa-jiwa kalian. Kenapa kamu selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Maka ketika kemudian orang-orang yang disebut kaumnya Nabi Musa ini berpaling dari kebenaran yang Nabi Musa bawa, Allah kemudian memalingkan hati mereka. Itu yang terjadi sampai hari ini. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, kata Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diutusnya Nabi setelah Nabi Musa bernama Nabi Isa alaihi salam juga kepada kaum yang sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi yang tadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, aku Nabi utusan Allah kepadamu. Lalu disusul Nabi Isa, aku Nabi utusan Allah kepadamu. Nabi Musa alaihi salam kemudian mengajarkan tentang ajarannya. Dan di tengah-tengah kaumnya kemudian disebutlah sebuah kitab bernama Taurat. Disebut sebuah kitab bernama Taurat. Taurat ini adalah kitab yang disahkan oleh Nabi Musa. Dan Taurat ini juga diterima oleh sebagian dari kaumnya Nabi Musa. Catat. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihi salam datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel. Mengajarkan Bani Israel Injil, ketetapan, hikmat. Nabi Isa memberikan legitimasi kepada Injil, pengajaran hikmat
yang Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel kaumnya, dan juga kaumnya menerima Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat, Nabi Musa memberikan legitimasi kepada Taurat, Nabi Isa alaihissalam menerima Injil, Nabi Isa kemudian memberikan legitimasi kepada Injil. Terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu mengatakan huzu Al-Qur'an min arba'ah. Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Al-Qur'anul Karim. Tiga nabi, tiga-tiganya memberikan legitimasi kepada induk daripada pengajaran mereka. Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat. Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Sekarang yang menjadi permasalahan di antara kaumnya Nabi Musa, di antara kaumnya Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul sekelompok manusia mengatasnamakan diri mereka Kristen dengan kitab mereka berupa Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Pewarta, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Kitab-kitab ini tidak ada legitimasi dari Nabi Musa, tidak ada legitimasi dari Nabi Isa, tidak ada legitimasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kemudian harapan mereka adalah makhluk yang bernama Yesus. Namun lagi-lagi sahabat-sahabat sekalian, namun Yesus sendiri tidak sama sekali memberikan legitimasi terhadap kitab yang menjadikan separuh dari keturunan Adam menjadi karisteng. Sebuah kitab yang tidak ada legitimasi kemudian dari sang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu wahyu. Karena kenapa? Nabi yang diutus di tengah-tengah kaum yang ada tidak pernah menerima kitab tersebut. Nabi Musa menerima pengajaran hikmat Torah, Nabi Isa menerima hikmat Injil, Nabi Muhammad menerima hikmat Al-Quranul Karim. Lalu kemudian Yesus mengajarkan Injil. Yesus tidak mengajarkan kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Namun kitab-kitab ini, buku-buku ini menghantarkan kemudian saudara-saudara kita menjadi Kristen. Jadi kalau hari ini mereka menjual Yesus, 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 Yesus melalui sebuah buku, maka pertanyaannya muncul kemudian, apakah buku ini memiliki stempel pengesahan dari Yesus untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam beragama? Kalau tidak, maka apa dasarnya kemudian menerima informasi di dalamnya untuk dijadikan sebagai hukum-hukum di dalam kehidupan beragama? Dasarnya apa? Sementara Yesusnya tidak memberikan legitimasi. Contoh, ada pemberitaan di dalamnya mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, kalau itu benar-benar adalah ucapan Yesus, maka siapa penulisnya? Penulisnya ini harus bersambung informasi kepada Yesus. Coba, ada yang bisa menjelaskan ke kita? Ketika ada perintah pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa betul ini ucapan Yesus? Maka harus kemudian orang Kristen membuktikan secara data absolut. Ada mata rantai, ada sanad pemberitaan. Kalau tidak ada, berarti pemberitaan itu tidak sah. Karena tidak ada legitimasi dari sang sumber. Contoh, Bang Soma berkata, koma pembuka, mandilah kalian dengan menggunakan sampo Sangsil. Karena Sangsil memiliki moto, tiada kemilau seindah Sangsil. By Bang Suma.
Nah, kita harus selidiki ucapan ini. Apakah ucapan ini benar-benar berasal dari Bang Suma? Kalau hanya mengatakan Bang Suma berkata, tapi tak ada pembuktian bahwa betul-betul Bang Suma yang berkata, maka pemberitaan itu tidak sah. Ini yang terjadi. Sekelompok manusia kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Silakan. Itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan. Tapi berbicara mengenai keotentikan sebuah kebenaran, maka harus berlandaskan terhadap histori yang jelas. Tidak boleh ada mata rantai terputus di situ. Karena kapan terputus, maka pemberitaan itu tidak valid. Contoh, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud sebagai juru selamat. Ini pemberitaan sumbernya dari siapa? Dari Lukas. Lukas ini sopore. Lukas ini asistennya Paulus. Nah, dari mana kemudian Lukas menerima pemberitaan ini? Dari hasil penyelidikan. Apa susup materi kemudian penyelidikannya? Kesaksian-kesaksian orang. Siapa orang yang kemudian menjadi saksi pada saat itu? Elheng ente. Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana kemudian bisa menyambungkan kepada narasumber? Kalau kesaksian-kesaksian orang yang ada pada saat itu hanya sebuah kesaksian, tapi kita tidak mengetahui siapa saksi tersebut. Bagaimana caranya bisa menyambungkan mata rantai pemberitaan ini kepada sang sumber? Bukankah yang menerima firman di sana adalah Yesus? Bukankah Yesus diberitakan pada pewarta lain, aku Yesus? Ya, kenapa paman? Tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh ya? Yes. Lalu yang kau beritakan itu apa? Apa yang aku beritakan, apa yang aku sampaikan? Ya, kenapa? Adalah sesuatu yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Oh, begitu ya. Berarti Yesus memiliki kaidah nih dalam pembelajaran kepada murid-muridnya. Apa itu? Yesus tidak asal ngomong, Yesus tidak asal bicara, Yesus tidak asal tafsir, Yesus tidak asal menyampaikan, Yesus tidak asal berkata-kata. Artinya Yesus menjaga ajarannya agar tetap murni, tidak tertambahkan. Jangankan tertambahkan dari dirinya sendiri, dari orang lain, dari dirinya sendiri saja Yesus kagak. Aku lu, Yesus lu, tidak berkata-kata dari diriku lu. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan loh. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana dengan penulis Bible? Apakah hal itu juga berlaku? Aku tidak menulis apa-apa selain daripada apa yang diperintahkan Yesus untuk aku tuliskan dan aku kabarkan. Ada nggak kayak gitu? Ya nggak ada. Lalu untuk meyakini bahwa tulisan mereka ini adalah valid, apa? Iman aja, percaya aja, yakini aja. Itu aja kan? Tetapi secara ilmiah tidak akan pernah bisa ditemukan data akuratnya. Ada mata rantai yang terputus. Berbeda kemudian dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi. Karena Al-Quran memiliki sanad. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang memiliki sanad, mata rantai penyampaian, hanya Al-Quranul Karim. Tidak bisa tidak. Karena kaidah mengikat. Kaidahnya mengikat. Rukun-rukunnya mengikat. Apabila satu rukun itu terputus, maka ikatannya pun terputus. Apabila ikatannya terputus, maka kesinambungan pemberitaan itu pun tidak valid. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, husu al-Quran min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'az bin Jabal, dan juga siapa yang satu? Ubay bin Ka'ab. Nah itu dia, Masya Allah, saya lupa. Jadi ada yang disebut kemudian dengan ijazah. Jadi istilah ijazah itu, sahabat-sahabat, itu munculnya di tradisi Islam. Jadi ijazah ini artinya legalitas atau putusan.
Sedangkan dalam cakupan ranah ilmu Al-Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau pengakuan atau pengukuhan dari seorang guru mujiz yang memberikan kemudian pengakuan legitimasi atau legalitas kepada seorang mujaz. Siapa mujaz? Murid yang menerima ijazah. Atas apa? Atas keahliannya dalam bidang Al-Quran. 22 tahun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggembleng sahabat-sahabatnya kemudian untuk memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, menuliskan Al-Quran, meneguhkan Al-Quran, memiliki kapasitas keilmuan dalam bacaan, lafalan, lafaz Quran yang baik, serta memiliki kecakapan dan keahlian dalam mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Mereka lolos, maka kemudian mereka diberi ijazah. Apa ijazah itu? Legalitas. Ini yang kemudian tak dimiliki oleh pemilik kitab di luar daripada Islam. Hari ini kita melihat orang ke gereja, orang menyembah Yesus, orang memuji Yesus. Landasan perilaku prosesi keagamaan tersebut, apa ada legalitasnya? Dari Yesus. Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak akan kita temukan legalitas itu. Padahal ketetapan aturan main di dalam kehidupan orang beragama harus berlandaskan kepada apa yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan kemudian, maka jangan dilakukan. Kalau dilarang jangan dilakukan. Diperintahkan wajib dilakukan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Muridku itu yang aku kenal mendengarkan suaraku. Berarti bukan mendengar suara Yohanes. Berarti bukan mendengarkan suara Lukas, bukan mendengar suara Matius, bukan mendengar suara Petrus, bukan mendengar suara Paulus, tetapi mendengarkan suaraku, Yesus. Dan mereka mengikuti aku. Berarti bukan mengikuti bapak-bapak gereja, bukan mengikuti pastor, bukan mengikuti penatua, bukan mengikuti jemaat gereja, bukan mengikuti orang Roma, bukan mengikuti orang Yunani, bukan mengikuti kemudian Belanda, bukan mengikuti Portugis, bukan mengikuti yang lain. Tetapi murid-muridku yang aku kenal mengikuti aku. Sekarang permasalahannya adalah pola keberagamaan. Jalan yang ditunjukkan Yesus, yang diteori dan dipraktekkan oleh Yesus dalam kehidupannya, dalam tatanannya sebagai hamba Tuhan. Apa dalam kehidupan keagamaannya? Kristenkah dia? Atau jangan-jangan dia seorang Muslim? Karena ini penting kemudian, karena Yesus sendiri mengatakan, menurut penyelidikan orang yang disebut wartawan, yang menuliskan kemudian apa yang diwartakan melalui kitab yang kemudian disebut kitab Yohanes. Apa yang tertulis? Aku mengenal pengikutku. Pengikutku itu tidak ke gereja. Pengikutku itu tidak menuhankan aku. Pengikutku itu tidak makan babi. Pengikutku itu kemudian tidak ibadah minggu. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah makan babi. Aku tidak pernah sekolah minggu. Aku tidak pernah ke gereja. Aku tidak pernah mendengarkan khotbah pendeta. Aku tidak pernah tunduk kepada jemaat-jemaat atau pendiri-pendiri jemaat-jemaat di luar Yahudi. Maka pengikutku pun harus melakukan hal yang sama. Tidak boleh melakukan hal yang tidak pernah aku contohkan. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku, Yesus, akan lakukan. Hari ini Bang Suma duduk merenung, duduk di teras melihat dan menatap. Di hari Sabtu berjalan seorang wanita beriringan kemudian dengan teman-temannya menggunakan baju batik. Baju batiknya kemudian di atas lutut, lengannya pun di atas siku. Mereka berjalan dengan menenteng sebuah buku di ketek, berjalan dengan rambut yang pirang. Jalannya berdiri tegak,
betisnya seperti seibarat pemain kesebelasan, tegak betisnya besar berjalan, dan saya tahu mereka lagi berjalan menuju kepada sebuah rumah gedung bernama gereja. Saya berpikir, apakah Yesus pergi ke gereja? Sedangkan di dalam tradisi Yudaism, mereka jalannya menuju ke Mikdas. Mikdas itu adalah sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang suci. Yang masuk di dalam wajib hukumnya bersunat, wajib wudhu baru bisa masuk ke dalam, wajib mandi junub baru bisa masuk ke dalam. Gak boleh juga menggunakan alas kaki. Sedangkan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Ketika aku ke Mikdas, ketika aku ke sinagoge menyembah kepada Elohim, mereka pun melakukan hal yang sama. Tapi ada kemudian seperang manusia yang justru kemudian berjalan ke kiri menuju ke sebuah gedung tempat penyembahan terhadap roh yang bernama Yesus Kristus. Nah, inilah yang terjadi. Ketimpangan yang begitu nyata yang tidak disadari oleh karena kudu terlanjur jatuh cinta. Mata buta, telinga kemudian tuli, hidung tersumbat, kemudian otaknya mampet. Kenapa? Karena hanya doktrin, dogma, tanpa mau menyentuh esensi kebenaran yang ada dalam buku yang mereka pegang sendiri. Ini celakanya. Ini celakanya seperti itu. Maka tugas kita sebagai umat Islam kemudian menyadarkan, wahai saudaraku, Taurat punya legitimasi dari Nabi Musa, Injil punya pengajaran Nabi Isa alaihi salam, dan bahkan di dalam kitab kalian Markus 14, bagaimana kemudian Yesus mengajarkan kemudian Injil, Markus 11 dan seterusnya. Jelas nyata Yesus mengajarkan Injil. Yohanes 1 bahkan diterangkan kemudian kalau Yesus itu mengajarkan Injil di Galilea bersama dengan Filipus, dan selanjutnya Filipus mengajarkan juga Injil Yesus dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Artinya bahwa ketika hari ini orang Kristen yang menopang keimanannya adalah buku Roma, Filipi, Kolose, Efesus, Galatia dan Timotius dan entah berantah itu semuanya, maka yang muncul kemudian pertanyaan yang indah. Dari mana buku ini Kristen dapatkan dan apakah memiliki legitimasi dari Yesus? Kalau tidak ada, lalu gaya-gayaan, joget sana, joget sini, nyanyi sana, nyanyi sini. Kalau tidak ada panduan yang tidak ada legalitasnya dari Yesus, lalu untuk apa Cak Ayu? Gagah-gagahan, tapi tak ada legalitas, tidak ada standar pengakuan, tidak ada ijazah, tidak ada putusan dari Yesusnya. Untuk jadi selamat pakai buku ini, untuk jadi selamat gunakan kitab ini. Tak ada itu. Lalu kesia-siaan yang kayak mana lagi yang harus Anda lakukan ketika ternyata Anda menemukan bahwa kitab yang Anda tenteng hari ini, jangankan sebagai firman Tuhan, untuk dikenali Yesus aja kagak. Lalu tujuan Anda beragama itu apa? Bang, Tujuan Anda menyembah sesuatu yang bernama Yesus itu Udah cukup lah ngomongnya. Tadi silakan. kamu yang ngomong. Iya, silakan Anda ngomong 3 jam ke depan sampai selesai. Enggak ada akhlak lagi itu. Ini sebentar, saya tanya dulu yang di atas. Amung, buka mic-nya. Agama apa? Amung? Itu Islam Bang Naga, dia bola balik dia naik loh. Oh Islam, oh turunkan aja kalau Islam. Iya, bola balik dia naik. Lanjut. Enis lanjut Enis. Ya ini tadi si Juma udah menjelaskan semua tentang Alkitab. Sekarang saya tanya. Tua lagi Bang Juma dari kau ini sopan kau napa? Bang Juma bilang Loh, tua dia dari jangan kau. pakai si Juma. Biar Udah tahu sopan kau. tidak Jangan apa-apa. pakai si Juma. Manggil Udah, nama duduk Tuhannya bang. aja dengan Yesus kok nggak apa-apa. Apalagi kalau Iya. nama saya. Aku dengar dulu tuh. Iya, silakan. Juma sekarang menjelaskan semua Bible ini segala macam. Memang saya akui kau pandai mendongeng memang. Terima kasih. Minimal ada kata Saya mau pandai. bilang sama kamu Juma. Iya. Kamu sudah mengucapkan seperti itu, sudah ada teguran sama kau. Contohnya kayak kaki kau tuh melepuh, ya kan? Nah, Oh. sekarang you puasa sekarang, ya kan? Jadi apalah Iya. artinya kamu mengungkapkan seperti itu? Apakah seperti itu ajaran Muslim, Islam?
Kalau saya membuat Anda panas, alhamdulillah saya membuat Kristen yang lain adem. Dan saya lebih memilih yang adem daripada Anda yang panas. Dari Ada mana berapa jalannya adem? banyak kemudian pastor pendeta dan juga kemudian jemaat-jemaat gereja yang tertolong dengan pernyataan-pernyataan saya. Tugas Iya. Anda membantah pernyataan saya ketika keliru. Jangan Saya Anda tidak perlu curhat. membantah kamu. Tak bagus. Karena kamu terlalu pintar mendongeng. Oh, berarti benar dong. Saya tidak suka Berarti mendongeng. ucapan saya kemudian pintar, Mau- tapi karena mau Anda cancel menolaknya, nggak? kemudian Anda mengatakan itu dongeng. Tidak apa-apa. Anda mengatakan saya pelintir, tidak apa-apa. Saya baca data, saya baca Bible. Dengan kata lain, Anda mengatakan Bible Nggak, Anda nggak itu mau dongeng. data. Terima kasih. Nah, kalian itu identik dengan data, surga, akhirat, itu aja. Jadi saya udah Oh, paham Yesus dengan juga begitu. Nah, Yesus juga mau- mengatakan itu. mau kau bahwa bilang orang Yesus- beragama Yesus- itu Yesus harus kau bilang. berdata. Nggak boleh tidak. apapun Harus yang kau berdata bilang orang beragama tentang itu. Yesus, Di dalam pengakuan Yesus Matius 5 nomor 20. itu nggak penting saya dengar. Kata Matius Yesus, 5, Matius jika 6 nggak hidup, penting. berarti kitabmu tidak penting. Kenapa kitabmu tidak penting? Karena sejatinya kitabmu itu bukan firman Tuhan untuk Ya, duduk betul. sebagai firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan untuk duduk sebagai firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan untuk duduk sebagai firman Tuhan. Untuk dikenali sama Yesus aja kagak kitab kamu itu. Kau tuh candu kau gimana? Candu kau sama agama. Jadi wajar ketika Agama kamu itu tidak tahu cinta kau, Juma. kepada Bibelmu. Agama itu hanya Wajar kalau ciptaan kamu tidak manusia, paham betul isi kau. Bibelmu. Karena di Kau situ jangan Anda sadar beragama. bahwa Bible Anda itu bukan firman Tuhan, bahkan untuk duduk sebagai kitab yang memiliki legalitas dari Yesus aja kagak. Wajar kalau Anda benci Bible. Wajar. Tak masalah. Sampai-sampai yang kusampaikan Anda katakan dongeng. Iya kan? Padahal yang kuberitakan ini adalah sebuah kebenaran. Ah, ayo, makanya saya katakan, buat apa kalian beragama? Kalau agama yang Anda anut itu, Yesus pun tak kenal agamamu. Untuk apa coba? Anda sampai bongkok menjadi Kristen, tapi Yesus tidak mengenal agama Anda itu buat apa Ada coba? orang ini. Ah, silakan Anda nangis. 3 jam ke depan menangislah Menangis dengan pula. nada yang indah. Silakan. Silakan dek. Ini siapa ini hostnya nih? Yang herannya Jangan kau emosi itu- makanya, jangan emosi, Yang herannya santai. saya melihat kau Juma. Hah? Jangan emosi, santai napa santai. Jangan emosi. Relax. Dengarkan pembacaan Bible yang saya bacakan. Saya tahu. Saya sudah Uraian mendengar saya semua diresapi. Habis itu ditanggapin. Jangan emosi, santai aja. Ya, saya mau menanggapi semua apa yang kau ucapkan. Iya, tapi kenapa jantungnya Saya pindah loncat paham. kiri kanan, Semua jantung kok yang pindah ke kau- kanan? Kamu dengar dulu. Kamu udah satu Jangan hari emosi tadi. tapi santai ya. Saya Santai tidak ya, emosi. Jangan emosi ya. Saya Ya hanya tapi tidak emosi kok, daging betisnya gemetaran kayak gitu. Santai aja kenapa? pokoknya saya hanya memperingati kamu saja. Jangan sampai kuburan. Kamu peringati saya, sementara Iya. Tuhanmu sendiri kena kutuk di atas salib. Tidak perlu. Tuhanmu kena kutuk. Saya alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Iya. Jadi begini saudariku, gini. Jangan sombong, jangan ego terhadap kebenaran itu. Yakinkan diri Anda bahwasanya memang Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Itu aja, udah selesai. Betul kan? Ada nggak legitimasi Yesus terhadap Bible Anda? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, buku ini yang tidak dikenali oleh Yesus menghantarkan Anda kemudian menjadi Kristen. Sekarang tujuanmu apa Juma untuk kedepannya? Tujuan saya mencerdaskan anak bangsa, membantu pemerintah cerdas, untuk apa lagi mencerdaskan tujuan anak kamu bangsa. selanjutnya? Tujuan kamu selanjutnya apa? Kalau mereka sudah cerdas, Supaya semua orang jadi supaya kemudian ingat setiap manusia memiliki hak prerogatif untuk selamat dunia akhirat. Kan begitu? Kan begitu kan? Dari mana kamu tahu? Jangan di-mute, Dari jangan mana? di-mute. Siksa dia nanti semakin emosi nanti. Jangan sampai suaminya pulang dihantamnya pakai panci. Jangan di-mute, biarkan saudari kita berbicara. Jangan di mute siapa nih? Jangan emosi nanti. Aku juga nanti yang lari kalau dia emosi. Ya, silakan. Jangan di-mute loh. Ya, jangan di Ini siapa yang mute? Ini si Juma nih yang mute ini. Astagfirullahaladzim, jangan di Siapa yang mute? Moderator saya moderator dengan The King yang lain. Nah, Jangan dibawa Bang Juma ya. Yang naikkan kamu Makanya saya. jangan kau mute. Ya udah.
alamat. Sopan sikit. Untuk Alamat, moderator kan? jangan di-mute kan. Jangan di-mute. Jangan di-mute teman-teman. Jangan di-mute loh. Iya. Silakan. Sudah saya bilang, kamu membaca Bible, menjelaskan semuanya, sejarah ini segala macam, memang saya akui, kamu pintar di bidang itu. Tapi saya menyimpulkan itu semua hanya dongeng. Cuma tujuan kamu untuk kedepannya apa? Saya membantu pendeta pastor. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kan begitu poinnya. Maka beritakanlah Injil kepada semuanya. Aku bantu. Sekarang ketika Injil itu diberitakan, apa poin yang kita ingin tangkap dan apa yang kita pakai untuk menangkap? Akal bukan? Maka ku sampaikanlah kepada saudara, apa isi dari Bible Anda yang Anda sebut Injil. Sekarang fungsinya otak itu apa? Fungsi otak menelaah isi dari kitab kita. Dan begitu. Betul? Tapi bagi saya, kamu itu cuma memecah belah agama. Tidak bisa. Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Jadi kamu tidak menghargai perbedaan dong? Loh, bukan saya tidak menghargai perbedaan. Kalau saya tidak menghargai perbedaan, maka saya cuek-cuek saja. Bukti bahwa saya menghargai perbedaan itu, saya hadir di tengah-tengah perbedaan itu untuk menyatukan sikap. Menyatukan pendapat. Bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu satu, dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Setuju nggak? Oh tidak. Oh tidak, Coba kamu ucapkan itu ke agama Buddha. Apa yang mereka bilang? Loh, mereka juga mengatakan bahwa yang Maha Kuasa itu cuma satu. Oh begitu. Ya iyalah. Oh jadi kamu mau memaksa orang Kristen itu harus sama dengan kamu gitu? Loh, kok saya harus memaksa? Saya menyampaikan. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Pokoknya bagi kami Kristen, Nah itu susah kalau pokoknya. Gak bisa pokoknya, adik. apapun pidato kamu, Juma, kami tidak akan mempengaruhi iman kami. Tetap Jesus Christ is God. Jesus Ya Christ itu tetap silakan. God, ya? Apakah saya memaksa? Saya kan tidak memaksa, dek. Saya kan tidak memaksa. Saya kan hanya menyampaikan sebagaimana Al-Quran menguraikan, ud'u ila sabili rabbi, ada perintah untuk menyeru. Lalu kemudian di Bible Anda juga ada perintah untuk menyeru. Ketika perintah dari Kristen untuk menyeru, Islam juga menyeru, maka para penyeru bertemu. Bedanya penyeru dari Islam meluruskan kaidah-kaidah yang bengkok, sedangkan penyeru dari Kristen membengkokkan kaidah-kaidah yang lembut, yang lurus. Perbedaannya itu di situ. Kalau kami dari apologet Islam ini meluruskan yang Anda bengkokkan, kalau Anda membengkokkan apa yang diluruskan oleh orang benar, oleh Yesus, oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Tuhan satu, kata Nabi Musa, kata Yesus, kata Nabi Muhammad. Kalian Tuhan berapa? Mau bilang satu, malu, takut, ragu-ragu, khawatir, was-was. Bilang Tuhan satu. Yang mana yang satu itu? Yesus, Bapak, dan yang lain pensiun. Iya kan? Jadi ragu untuk mengatakan itu. Maka mari kita kemudian menyatukan tekad dengan niat yang baik. Anda bertujuan mengajarkan orang tentang Kristen, saya bertujuan mengajarkan orang tentang Islam. Maka ketika perbandingan agama ini kita godok, kita kaji, kita perbincangkan, kita perbandingkan, maka apa yang terjadi? Ya, uraian-uraian kita itu menghantarkan kita, Anda masuk ke Islam, saya masuk ke Kristen. Saya tetap di Islam pembahasannya, sekali-kali masuk di Kristen. Anda tetap di Kristen pembahasannya, sekali-kali masuk di Islam. Itu baru dinul yang betul. Masing-masing kita mempertahankan argumentasi berdasarkan data yang ada. Saya mempertahankan argumentasi saya dengan menggunakan data Bible. Anda menguatkan argumentasi Anda dengan menggunakan argumentasi Quran. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Kenapa bisa demikian? Karena Bible diberitakan untuk kepada seluruh umat manusia termasuk Bang Soma. Jangan alergi. Jangan alergi.
Jangan Anda pegang polpen, di mana dia akan terjebak dengan hukum, di mana ada deliknya. Anda tungguin terus. Ini kena hukum ini, lapor, hubungi dosmen. Bukan begitu caranya orang beragama. Bukan begitu. Orang yang beragama adalah orang yang membuka hatinya, jiwanya, pikirannya, hidupnya, waktunya, tenaganya, hartanya untuk menerima kebenaran dari sumber manapun. Sebagaimana saya membahas Bible. Kenapa? Saya tidak alergi. Karena Bible itu diindikasikan adalah hasil penyelidikan orang-orang yang hidup di hampir 2000 tahun yang lalu. Berarti itu adalah barang yang mahal.